Setelah sempat mengalami pembatasan jumlah pengunjung akibat PPKM level 4 sejak beberapa bulan yang lalu, kini warung sate Leces Gaul telah kembali siap melayani para pelanggannya secara penuh. Dengan turunnya level PPKM di wilayah Kabupaten Sumedang, hal ini otomatis membuat kerinduan para pecinta kuliner akan nikmatnya sajian sate dari warung sate Leces Gaul terbayar sudah. Kini warung sate Leces Gaul sudah kembali bisa melayani para pelanggannya secara maksimal. Setiap hari warung sate paling terkenal di kota Sumedang ini makin sering dibanjiri oleh para pelanggan lama dan pelanggan yang baru. Bagi Anda yang ingin menikmati nikmatnya sate kambing muda berkualitas yang diolah secara dadakan, silakan datang ke warung sate Leces Gaul yang berada di Jalan Raya Simpang Parakan Muncang kilometer 5. Warung sate Leces Gaul juga menyediakan berbagai menu masakan daging. Di antaranya sate kambing, sop kambing hingga tongseng kambing dan sapi sebagai menu khas. Warung sate Leces Gaul ini menawarkan cita rasa khas dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Bagi pecinta masakan daging kambing yang tidak menyukai atau mengurangi konsumsi lemak, Anda tidak perlu khawatir karena di warung sate Leces Gaul ini juga menyediakan sate kambing atau sate sapi tanpa lemak yang sangat aman dikonsumsi. Di warung sate ini, Anda akan dilayani dengan sepenuh hati untuk menjamin kepuasan Anda dan keluarga. Barangkali pengalaman Bapak bisa sampai di sini gimana Pak? Mohon izin Pak. Kebetulan kita pulang dari Sumedang, Ya. terus lewat sini Tasep ramai, makanya kita mampir sini. Sebelumnya Bapak sudah pernah mencicipi kata mampir di sini Pak? Belum, baru pertama. Oh iya. Bapak di sini bersama rekan-rekan kerja Pak atau rekan-rekan kolega nongkrong aja Pak? Mohon izin Pak. Rekan-rekan main bola dulu. Komunitas main bola. Komunitas main bola, mohon izin. Dari sajian yang Bapak senangi Pak, mungkin tongsengnya atau apa? Satenya, kambingnya, sapinya mana kira-kira Pak yang lebih disukai Pak? Yang lebih saya suka sih sate kambingnya. Kambing mungkin. Betul. Lain. Ada tongseng juga. Iya. Sop juga. Bapak pernah sebelum sekarang itu berapa kali Pak pernah kesini Pak? Kebetulan sekarang yang kedua kali. Pertamanya sih teman ngajak ke sini acara ulang tahun. Alhamdulillah dari rasa ataupun suasananya enak. Lalu saya inisiatif bawa keluarga sambil makan-makan di luar. Alhamdulillah hari ini tercapai betul keluarga. Kalau ke depannya ada acara apapun pasti dari kesini juga. Iya, pesan pertama Pak ya. Iya, kedua gitu. Betul. Rencananya sih kebetulan saya juga dari sekolah instansinya ada rencana sih gitu. Oh iya Pak. Waktunya. Bapak bisa sampai tahu di sini ada warung sate dadakan dari mana Pak? Dari teman Pak. Dari teman. Pertama itu. Promosinya dari mulut ke mulut Pak ya, dari betul, teman betul. Kesan-kesannya gimana Pak? Rasanya, tongsengnya atau apa namanya? Sih dari rasa, dari suasana enak, tidak mengecewakan. Ya mudah-mudahan ke depannya mungkin fasilitas lebih baik. Ya. Pada pengunjung juga lebih nyaman. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini yang terjauh ini biasanya dari mana kalau mau manggil Pak? Kan udah ada apa tuh? Sekarang tuh ada dari media cetak, media online tuh. Jadi alhamdulillah banyak yang tahu dari YouTube, dari TV, pelanggan tetap. Ya alhamdulillah. Dari Bekasi, Tangerang. Kadang ada yang dari apa tuh? Pamung Pegel tuh. Oh, dia datang pas mau luar biasa Pak Haji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa tuh masa-masa yang udah lalu itu cepat berlalu lah. Tapi ketersediaannya Pak Haji antara pengunjung
yang sengaja datang ke sini ketersediaan daging juga cukup ya? Oh, udah disiapin semuanya. Udah disiapin ya. Artinya tenaganya udah, karyawannya. artinya barangnya juga insya Allah. Kambing-kambingnya juga walaupun nggak cukup mendadak motong masih ada masih mendadak disiapkan. Udah disiapkan. Karena sesuai dengan moto ya. Hah? Moto apa warung sate dadakan gitu ya. Iya. Jadi kalaupun ketersediaan daging menipis tetap langsung segera gitu ya. Ya, tetap motong mendadak, jadi dipotong langsung di langsung diiris, langsung dibakar. Yang namanya sate kambing dadakan serba mendadak. Ya, betul. Tapi kalau sesibuk apapun terladeni. Ya, betul. Terus Sesibuk apapun terladeni. terladeni, Bang. Karena Pak Bos sendiri kan memang langsung terjun ya, tidak harus mengandalkan sama kerja. Di sini nggak ada majikan, nggak ada karyawan, sama aja kerja. Ini apresiasi kali dari media. Bareng-bareng gitu. Ini sebentar warga masyarakat nih pemirsa ya, sebentar kita ngobrol dengan karyawan. Padahal nih Pak Bos sendiri ya. Dari pemesan-pemesan yang ada yang mengkonsumsi sate dadakan di sini banyak yang memesan jenis daging apa nih Pak Haji? Oh, ya terutama kambing lah. Karena yang pertama tuh kambing, sate kambing dadakan. Sate kambing dadakan ya. Itu tergantung selera. Kambing ada, sapi ada kan. Betul. Insya diusahakan serba ada. Tapi kebanyakan ya kambing lah. Itu udah pada datang dari Kapolres Desa, kecamatan, terus Satpol PP udah. Ya. Dia juga masih saran. Ada kelonggaran sekarang tuh. Oh iya betul. Udah ada kelonggaran, tapi tetap jaga kesehatan masing-masing juga. Menurut peraturan himbauan pemerintah setempat. Oh gitu. Jadi sekarang sudah dapat pelonggaran dia, jadi kan sudah lebih bisa menyesuaikan diri ya Pak Haji ya. Jadi udah bisa 50%. Betul Pak Haji, betul. Sedikit Pak Haji, karena barangkali masyarakat juga perlu tahu ya. Jadi kalau misalkan selain langsung dimakan di sini, dihidangkan di sini, tersaji di sini, juga kalau masyarakat menginginkan untuk bawa pulang Pak Haji, bisa juga Pak Haji ya. Oh, yang bungkus banyak. Jadi di sini kan bukan hanya nyiapin makan di sini. Iya. Mau bungkus-bungkus, mau pesan kambing guling, mau pesan apika. Ya. Insya Allah terladeni disiapkan. Insya Allah hari Senin tuh ada 2 ekor akikah buat ke Cicalengka. Oh gitu ya? Iya, hari Senin. Jam 9 pagi itu udah diantar ke lokasi. Teknis pemesannya apakah langsung datang ke sini? Atau sudah ada yang pakai telepon, ada yang langsung datang sini. Oh gitu. Jadi sudah semua potensi ya, informasi sudah bisa diakses ya? Alhamdulillah udah. Sudah diakses. Oh iya, demikian Pak Haji ya? Iya, alhamdulillah. Selamat malam Pak Haji. Malam. Saya lihat tadi mobil juga di parkiran cukup berderet, juga para tamu cukup berjubel juga Pak Haji di malam minggu ini. Memang ini kondisi kondisi PPKM masih berjalan Pak Haji sebetulnya, hanya mungkin dikendurkan. Tapi dari pelaku usaha seperti ini, pelaku usaha ini bagaimana nih penurunan omset atau barangkali gimana Pak Haji? Ya jelas. Ini omset tuh turun jauh. Paling nyampe bagusnya 50%. Tapi sekarang udah ada kelonggaran. Ya. Saya tuh mulai 1 minggu ke belakang udah buka biasa normal dari pagi sampai jam 12 malam, cuman tetap pelaturan himbauan dari pemerintah itu tetap dilaksanakan. Jadi harus jaga kesehatan itu masing-masing. Ya. Insya Allah semua bakal sehat. Kalau masing-masing bisa menjaga kesehatan, insya Allah sehat semua. Ini kan kasihan kepada pelanggan, tapi sebagian masih ada yang telepon, bisa makan di tempat enggak? Bisa kata saya. Yang penting jaga jarak, diaturlah sedemikian rupa himbauan pemerintah tempat. Ya, artinya, tapi bagaimana untuk mensiasati stabilisasi stabilisasi perekonomian dalam hal ini Pak Haji, karena bagaimanapun kan untuk menutupi kos operasional dari karyawan yang ada kan memang juga harus menjadi bahan pertimbangan Pak Haji. Iya. Itu karyawan saya kan dulu sebelum COVID itu 30 orang. Ya. Mulai pertama waktu gak boleh makan di tempat, saya cuma ada karyawan 2, sama 2 jadi 4 orang. Itu cuma meladeni yang bungkus kan. Ya. Alhamdulillah sekarang waktu demi waktu udah berlalu, sekarang udah ada kelonggaran, bisa makan di tempat asal jaga kesehatan masing-masing. Alhamdulillah sekarang udah dimasukin kurang lebih 15 orang. Tapi itu yang diingat tuh, yang sisanya itu karyawan tuh, hati saya tuh harus bisa kerja lagi, harus bisa masuk lagi. Insya Allah mudah-mudahan bisa normal biasa lagi.
pelaturan dari pemerintah juga wabah-wabah itu cepat berlalu. Sekarang mudah-mudahan menjadi contoh yang ke belakang tuh, jadi tetap harus jaga kesehatan masing-masing. Mudah-mudahan karyawan tuh bisa masuk semua lagi. Gitu ya. Soalnya kan kalau sekarang dimasukin, terutama pertama pelaturan nggak boleh banyak-banyak, terus yang kedua harus dibayar, terus harus dikasih makan, harus dikerjakan kan? Iya betul. Tapi alhamdulillah pada hari ini udah mulai mirip-mirip normal lah. Oh gitu ya. Hari Sabtu malam Minggu tuh alhamdulillah mirip-mirip normal. Normal sih belum. Tapi sekarang jangan khawatir, warung sate dekat kau udah mulai buka normal. Ya. Mulai buka jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Juga saya di warung sate dekat kau menyiapkan sate kambing dadakan dekat kau, sate sapi, sate ayam, tok sapi, tok kambing, tongseng babat, tongseng daging itu ada semua insya Allah. Jadi serba daging juga insya Allah saya terima pesanan paket besar dan kecil ya. Seandainya ada yang mau hajatan, gak usah repot-repot bikin sate itu ini, pesan aja di sini 1.000 sampai 10.000 saya disiapin. Saya disambungin. Terus akikah, paket akikah. Mau kambingnya mau siap udah matang siap saji saya terima. Hajatan, akikah, kambing guling juga dikirim sampai tujuan. Oh ya betul. Kabar-kabarnya Pak sudah sampai pada telinga mereka Pak, para konsumen Pak Haji ini bahwa Pak Haji juga sudah mempersiapkan tempat yang baru untuk memanjakan lagi konsumen Pak Haji. Ini gimana ceritanya Pak Haji? Oh iya. Tempat yang sangat sederhana ini, tapi walaupun sangat sederhana, lumayan serba ada. Apa serba ada? Masalahnya ada, MCK-nya ada, pokoknya serba ada lah. Cuman walaupun sangat sederhana, tapi alhamdulillah konsumennya tuh mewah banget. Konsumennya tuh, pelanggan-pelanggannya tuh mewah banget. Walaupun tempat sangat sederhana, tapi insya Allah saya tuh diusahakan, direncanakan juga untuk membangun lokasi baru. Insya Allah saya udah memiliki lokasi kurang lebih 150 meter dari sini. Ya. Itu tuh depan dekat masjid pesantren tuh. Nggak jauh dari sini. Insya Allah saya udah dipersiapkan. Sekarang tuh udah mulai dibangun sebenarnya. Udah mulai dibangun, pembentangan pagar tuh udah selesai. Selesai tinggal bangun bangunannya yang belum tuh. Insya Allah nanti kalau lesehannya saya akan bangun lagi. Insya Allah saya akan bikin nyaman buat semua pelanggan. Saya akan bikin seneng buat semua pelanggan-pelanggan itu. Insya Allah saya akan usahakan akan tata yang lebih baik, yang lebih nyaman buat kenyamanan pelanggan. Cuman nanti kalau udah dibangun, saya dagang tetap di sini, ya mungkin mau di sini mau di sana boleh. Gitu aja ya. Barangkali kan suatu saat, apalagi bulan puasa. Bulan puasa tuh gak cukup. Gak cukup punya. Tempat ini segini tuh gak cukup. Soalnya sekali masuk yang puasa belakang tuh, satu kali masuk jam buka tuh 250 orang. Jadi kemuat lokasi ini tuh. Betul. Kadang-kadang antri. Soalnya kan kebanyakan bulan puasa tuh jam buka tuh semua mau jam buka disiapkannya. Jadi nanti insya Allah saya usahakan di sini boleh, mau di sana boleh. Kalau udah selesai gitu. Tapi tahu kapan itu. Artinya di sini juga niatan Pak Haji untuk lebih memperluaskan tempat lebih ke memberikan kenyamanan Pak Haji ya. Karena bagaimana sebetulnya masyarakat juga merasa puas Pak Haji. Yang terpenting kan di sini pelayanan Pak Haji ya. Jadi pelayanan si Pak Haji yang kemudian karakter yang sudah terbrand ya kemana-mana dengan warung sate dadakan ini Pak Haji. Dengan cita rasa semua yang tetap sampai sekarang juga masih tetap dipertahankan. Ini yang membuat masyarakat kangen gitu Pak Haji ya. Yang sudah kesini jadi kesini lagi. Yang baru saja yang tadi kita klub sepak bola dari Bandung tadi sekarang kontennya dengan adanya konten YouTube dan sebagainya, informasi yang sudah tersebar. Ternyata ketika beliau ini datang di Sumedang mencicipi, ternyata betul apa yang dikatakan oleh informasi tersebut, sehingga katanya berkeinginan kembali untuk mencicipi di sini. Jadi di sini juga Pak Haji sudah menanamkan bagaimana selain pelayanan juga cita rasa tentunya Pak Haji ya.
yang barangkali tidak dimiliki yang lain sebetulnya. Ya. Dia terutama rasa. Khas rasa rasa yang udah masuk ke lidah pelanggan itu saya akan pertahankan. Betul. Saya akan pertahankan. Terus masalah penyambutan tamu, penanganan pelayanan terhadap tamu, insya Allah saya diusahakan lebih meningkat, lebih baik lagi. Jadi soalnya saya tiap hari gajian seminggu sekali itu tetap ada kumpul sama karyawan. Dia bisa dibilang meeting lah gitu. Oh gitu ya. Tiap kali minggu saya meeting sama karyawan. Jadi gimana cara buat ke depan yang lebih bagus gitu. Iya betul. Jadi soalnya ada kan masukan-masukan salah satu dari pelanggan, kita harus respon. Ya. Gimana baiknya, gimana harusnya. Tapi masalah rasa saya akan tetapkan yang ada. Insya Allah saya akan tetap dipertahankan rasa ini. Saya diatur satu porsi itu 10 tusuk. Jadi harganya itu 3.000, 30.000 per porsi. Kalau ayam cuma 25. Oh gitu. Kalau sop 30. Ada sedikit lebih yaitu tongseng daging. Soalnya isinya itu 1/4 kilo mentah. Oh iya. Jadi agak mahal dikit 45.000 tapi buat 2 orang juga cukup. Oh gitu, betul. Pak Haji, sehubungan dengan kebijakan pemerintah dengan menerapkan PPKM ya. Walaupun PPKM sudah sekarang menurun ya. Akan tetapi melonggar ya. Sudah melonggar. Akan tetapi Pak Haji, bagaimanapun pasti berdampak pada pengusaha tentunya. Berdampak. Artinya untuk menyeimbangkan stabilisasi Pak Haji ini dengan tentunya dengan harga daging yang cukup meroket tentunya. Akan tapi di sisi Pak Haji juga ingin mempertahankan kualitas daging tentunya untuk memanjakan pelanggan. Bagaimana ini Pak Haji mekanisme? Sekarang ini emang pertama-tama itu kambing. Bahan baku warung sate itu kambing. Kambing itu meningkat tajam tuh harganya. Meningkat tajam. Dulu saya nimbang kerakas itu cuma 90. Sekarang udah nyampe 120 tulang daging tuh. Tapi masalah sate, bikin sate, tusukan, gede-gedenya saya akan pertahankan tetap. Harga juga saya akan tetapkan, nggak akan dimainkan. Untuk sementara saya bertahan. Insya Allah saya diseimbangkan dengan keadaan ini, tapi saya masih tetap bisa bertahan. Harga tetap cuma 3.000. Terus masalah daging insya Allah stok disiapkan. Walaupun apapun kejadiannya ini harganya tajam meningkat, terutama kambing, sapi juga sama. Tapi itu mudah-mudahan ke depan seimbang lagi. Ini sebenarnya sudah seimbang, tapi saya akan pertahankan harga untuk memanjakan pelanggan. Mudah-mudahan lebih ramai, lebih maju, juga pengunjungnya lebih banyak. Pak Haji, seperti kita ketahui bersama bahwa hampir di Jawa dan Bali ini ya masih diterapkan PPKM ini. Nah, kesan Pak Haji terhadap para konsumen Pak Haji atau pelanggan yang datang ke sini untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, bagaimana pesan-kesannya? Silakan Pak Haji. Pertama, kita tuh sudah ada himbauan dari pemerintah setempat. Saya insya Allah kenakan. Jangan takut, jangan ragu masuk ke warung sate bergaul. Yang penting kita menjaga kesehatan masing-masing. Di sini juga disiapkan. Pertama masuk tuh cuci tangan, pakai sabunnya. Juga kamar mandi. MTK-nya insya Allah selalu bersih. Walaupun sangat sederhana, tapi insya Allah komplit juga insya Allah bersih. Musolanya juga ada, walaupun kecil, tapi ada buat 6 orang, 7 orang cukup. Juga kamar mandinya bukan hanya di dalam, sekarang tuh udah nambah kamar mandi di luar, dua kamar mandi di luar. Abdas juga sekarang udah misah, khusus buat wudhu di luar ada, insya Allah. Juga jangan takut kepada semua pelanggan, yang penting kita bisa menjaga kesehatan masing-masing, juga mematuhi aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan protokol kesehatan tuh jangan takut, laksanakanlah itu, insya Allah semua sehat. Artinya Pak Haji, dari sisi pelanggan, bagi mereka yang singgah ini kebetulan kan mereka dari yang belum singgah, yang merasa singgah di warung sate dadakan ini, mereka melihat tayangan ya. Jadi yang mereka jauh belum kesempatan untuk sholat dan sebagainya masih bisa dilaksanakan di sini Pak Haji ya. Jadi sambil makan hidangan dan sebagainya di sini kelengkapannya sudah siap semuanya Pak Haji ya. Insya Allah sudah siap semua. Insya Allah sudah siap semua. Ya.
Baik, para pirsawan Medcom TV di rumah, demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama dengan Pak Bos ya, Pak Haji Ed, yang beliau ini adalah pimpinan daripada warung sate dadakan Leces Gaul seperti ini. Sudah banyak kita mendengarkan, dan mudah-mudahan ini juga khususnya bagi para pelanggan atau mereka yang menonton pada kesempatan hari ini dan berkesempatan lewat ke Sumedang atau mau ke Bandung, singgah di warung sate dadakan Leces Gaul di Jalan Simpang Barakan Muncang, kilometer 5, dan silakan barangkali mencicipi semua fasilitas yang ada di sini yang sudah kita dapatkan informasi dari Pak Haji tadi. Demikian bincang-bincang kami, semoga ada manfaatnya dan selamat malam.